Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zahra Quratul Ain dari kelompok 1 praktik ibadah jurusan Tadris Matematika kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai toharoh, yang secara bahasa berarti bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, benda-benda lain dari najis dan hadas menggunakan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Kedudukan bersuci di dalam hukum Islam termasuk amalan yang harus dilaksanakan sebab salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas dan najis. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah wudhu. Adapun keutamaan wudhu, yang pertama yaitu Allah mencintai orang yang gemar berwudhu. Kedua, bekas wudhu akan menjadi tanda pengenal umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wudhu akan menghapus dosa-dosa. 4, wudhu akan mengangkat derajat. 5, dengan wudhu seseorang bisa masuk surga dari pintu-pintu surga yang dia suka. Nah, wudhu ini hukumnya wajib. Siapa yang belum berwudhu atau tidak sah wudhunya, maka sholatnya pun tidak sah. Nah, adapun cara berwudhu yang pertama yaitu niat. Niat artinya jika seseorang hatinya dengan kesadaran tergerak untuk berwudhu, maka ia sudah dikatakan berniat. Nah, niat sendiri hukumnya wajib, yakni orang yang hendak berwudhu benar-benar menghadirkan hati bahwa ia sedang berwudhu melaksanakan perintah Allah, bukan karena ingin mendinginkan badan atau membersihkan kotoran. Nah, niat wudhu yaitu nawaitu wudu'a lirrafi'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membaca bismillah. Orang yang hendak berwudu atau saat mencuci tangan hendaklah membaca bismillah sebagai kesempurnaan berwudu. Yang ketiga yaitu mencuci tangan. Nah, mencuci tangan dilakukan sebanyak 3 kali. Syekh Ali Basam berkata, disunahkan mencuci 2 tangan 3 kali hingga ke pergelangan tangan sebelum memasukkan kedua tangan tersebut ke dalam air tempat wudu, dan ini merupakan sunnah menurut ijma. Yang keempat yaitu berkumur. Nah, mudmadah atau berkumur-kumur ini sebanyak 3 kali. Yang kelima yaitu istinsyak dan istinsa. Istinsyak yaitu memasukkan air ke hidung untuk membersihkannya, dan istinsa yaitu mengeluarkan air tersebut sebanyak 3 kali. Nah, yang keenam yaitu membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini hukumnya adalah wajib. Batasannya dari tempat biasanya tumbuh rambut kepala hingga ke ujung bawah dagu, dan dari telinga ke telinga sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu membasuh tangan sampai ke siku. Nah, tangan dibasuh atau dicuci dari ujung jari hingga siku-siku. Siku-siku harus kena air ya. Nah, dimulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjut dengan tangan kiri sebanyak 3 kali juga. Yang kedelapan yaitu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Yang kesembilan yaitu telinga, mengusap kedua telinga. Yang ke-10 yaitu mencuci kaki kanan hingga mata kaki. Mencuci kaki hukumnya wajib dan termasuk rukun wudhu. Cara mencucinya, kaki diguyur air lalu dicuci dari ujung jari kaki hingga pergelangan mata kaki. Jari-jari kaki disela-sela dengan jari tangan atau dibersihkan. Sama kaki kanan didahulukan sebanyak 3 kali lalu dilanjutkan dengan kaki kiri sebanyak 3 kali juga. Selanjutnya yaitu membaca doa setelah wudhu. Nah, membaca doa setelah wudhu yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, adapun tata cara bersuci selanjutnya adalah tayamum. Nah, tayamum ini boleh dilakukan apabila yang pertama, jika tidak ada air, baik dalam keadaan safar atau dalam perjalanan ataupun tidak. Yang kedua, terdapat air dalam jumlah terbatas ya maksudnya. Nah, bersamaan dengan adanya kebutuhan lain yang memerlukan air tersebut, semisal untuk minum dan memasak. Yang ketiga yaitu adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sakit. Yang keempat yaitu ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu, dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudu bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu sholat. Yang kelima yaitu khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak adanya yang dapat menghangatkan air tersebut. Nah, media yang dapat digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu berupa pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembab ataupun kering. Nah, adapun cara bertayamum yang pertama yaitu memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan kemudian meniupnya. Yang kedua, menyapukan punggung telapak tangan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu menyapu wajah dengan 2 telapak tangan. Yang keempat yaitu semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usapan saja.
Nah, adapun pembatal tayamum adalah sebagaimana pembatal wudhu. Demikian juga tayamum tidak dibolehkan lagi apabila telah ditemukan air bagi orang yang bertayamum. Karena ketidakadaan air dan telah adanya kemampuan menggunakan air dan tidak sakit lagi bagi orang yang bertayamum karena ketidakmampuan menggunakan air. Nah, akan tetapi sholat atau ibadah lainnya yang telah ia kerjakan sebelumnya sah dan tidak perlu mengulanginya. Nah, lalu pembahasan selanjutnya yaitu mandi junub atau mandi wajib. Mandi besar atau mandi junub adalah proses untuk membersihkan tubuh dan menyucikan diri dari hadas besar. Nah, mandi junub ini bersifat wajib bagi kaum muslim yang sehat secara akal. Dalam pengerjaannya, mandi junub memiliki niat serta tata caranya sendiri yang harus dipatuhi. Biasanya mandi junub dilakukan oleh wanita yang usai haid dan nifas atau suami istri yang usai bersenggama sebelum melanjutkan beribadah, sholat, dan yang lainnya. Niat mandi junub usai haid yaitu nawaitu ghusla lirraf'il hadasil akbari minal haidil fardolillahi ta'ala. Sedangkan niat mandi junub usai bersyahwat yang harus dibaca adalah nawaitu ghusla lirraf'il hadasil akbari minal jannabati fardolillahi ta'ala. Jika hadas besar pada perempuan disebabkan oleh keluarnya darah dari organ intim setelah melahirkan atau nifas, maka doa niat mandi junub yang harus dibaca adalah nawaitu ghuslal lirraf'il hadasil akbari minan nifasi fardolillahi ta'ala. Tata cara mandi junub bagi wanita setelah haid dan nifas serta pria yang bersyahwat pada dasarnya adalah sama. Cara niat mandi junub yang benar dan lengkap bagi pria dan wanita sesuai hadis Rasulullah SAW yaitu diawali membaca doa niat mandi wajib. Membaca doa niat di awal hukumnya wajib. Doa niat inilah yang membedakan mandi wajib dan mandi biasa. Cara membaca doa niat mandi wajib ini bisa di dalam hati atau bersuara. Agar sesuai sunnah Rasulullah, mencuci tangan ini bisa dilakukan sampai 3 kali. Hal ini bertujuan agar tangan bersih dan terhindar dari najis. Nah, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor dan tersembunyi menggunakan tangan kiri. Bagian tubuh yang biasanya kotor dan tersembunyi tersebut adalah bagian kemaluan, dubur, bawah ketiak, pusar, dan lain-lain. Mengulangi mencuci kedua tangan. Setelah membersihkan bagian tubuh yang kotor dan tersembunyi, tangan perlu dicuci ulang. Caranya mengusap-usapkan tangan ke tanah atau tembok, kemudian dibilas air langsung atau dicuci dengan sabun baru dibilas. Setelah itu berwudu, seperti tata cara wudu saat akan melakukan sholat. Menyela pangkal rambut dengan jari-jari yang sudah dicelup ke air sampai menyentuh bagian kulit kepala. Lalu membasahi kepala dengan mengguyurnya 3 kali hingga seluruh permukaan kulit dan rambut basah oleh air. Setelah itu, membasahi tubuh secara merata dengan mengguyurnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dimulai dari bagian kanan. Pastikan untuk membersihkan seluruh area lipatan kulit atau area mana saja dari tubuh yang tersembunyi pada saat melaksanakan mandi junub. Nah, doa setelah bersuci. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk membaca doa setelah selesai melakukan istinja. Doa yang dianjurkan adalah Allahumma tahhiru qalbi minan nifaki wa hasyin farji minal fawahish. Artinya, wahai Tuhanku, sucikanlah hatiku dari sifat kepura-puraan serta kepeliharalah kemaluanku dari perbuatan keji. Setelah keluar dari kamar mandi atau tempat buang air besar dan kecil, dianjurkan pula untuk membaca doa Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Artinya, mengharap ampunanmu, segala puji bagimu, zat yang telah menghilangkan dariku rasa sakit dan yang telah memberi kesehatan kepadaku. Itu dia pembahasan dari Toharoh. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.